Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan praktikum untuk bahasa pemrograman PHP. Untuk materi hari ini, kita akan belajar tentang pengertian dari variabel operator aritmatika. Variabel itu di dalam bahasa pemrograman maknanya adalah tipe data yang memiliki nilai. Nilai di sini bisa berupa angka, bisa berupa kalimat. Dalam bahasa pemrograman PHP, variabel diawali dengan tanda dolar. Nah, kemudian tata cara penulisan variabelnya, nama variabel diawali dengan underscore, kemudian boleh ditulis dengan huruf kecil, huruf besar, atau angka. Kemudian variabel yang lebih dari satu kata bisa dipisah dengan underscore, atau huruf pertama di kata kedua pakai huruf kapital. Nah, kemudian di sini sudah ada contoh penggunaan variabel dalam sebuah studi kasus. Nah, di sini variabelnya ada teks sebuah bilangan, bilangan yang lain, dan teks 2. Program ini jika dijalankan, pertama echo $text. Nah, nanti yang keluar adalah tulisan hello world. Kemudian yang kedua, echo sebuah bilangan. Nah, ini nanti yang keluar adalah angka 4. Kemudian echo isi dari variabel bilangan yang lain. Nah, nanti yang keluar adalah angka 8.567. Kemudian yang terakhir, echo isi dari variabel teks 2. Nah, di sini karena teks 2 sama dengan teks, maka yang bawah ini tadi keluarnya adalah tulisan hello world. Dalam penggunaan variabel, huruf besar kecil itu sangat berpengaruh. Jadi sifatnya adalah case sensitive. Kemudian kita masuk ke operator aritmatika. Untuk operator aritmatika itu sebuah fungsi yang digunakan untuk melakukan pengelolaan kata, pengelolaan angka, baik itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, atau modulus. Nah, simbol dalam bahasa pemrograman PHP seperti ini. Untuk penjumlahan simbolnya plus, pengurangan minus, kemudian perkalian bintang, pembagian tanda slash. Kalau sisa bagi ini pakai persen. Nah, contohnya seperti ini. Variabel penjumlahan isinya 2 tambah 4. Maka di sini nanti hasilnya adalah 6. Kemudian pengurangan 6 dikurangi 2, maka hasil di sini nanti keluarnya adalah angka 4. Kemudian di sini ada perkalian 5 kali 13. 5 kali 3 ya. Maka hasilnya di sini nanti 15. Kemudian pembagian 5 dibagi 3. Maka hasilnya di sini nanti adalah 5. Kemudian yang terakhir sisa bagi 5 modulus 2. Hasilnya adalah 1. Nah, seperti ini. Untuk angka ini bisa diganti sendiri langsung melalui bahasa pemrogramannya. Jadi bisa Notepad atau Dreamweaver ini bisa diganti sendiri. Selanjutnya kita ke studi kasus tugas
Nah, di sini ada seorang nasabah bank yang menabung di bank X dengan saldo awal 1 juta. Kemudian bank X tersebut menerapkan kebijakan bunga sebanyak 3%. Kemudian hitunglah saldo akhir nasabah setelah 11 bulan. Nah, bagaimana menyelesaikan studi kasus ini dalam bahasa pemrograman PHP? Karena ini hanya sebuah script coding tanpa mendesain tampilan, maka di sini kita hanya membutuhkan aplikasi Notepad atau Notepad++. Nah, seperti ini. Di sini kita buat dulu. Seperti biasa, simbol dari bahasa pemrograman PHP seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan variabel. Ingat tadi variabel adalah tipe data yang memiliki nilai. Nah, dari soal tadi yang memiliki nilai adalah saldo awal, kemudian bunga, kemudian bulan. Nah, di sini kita mulai dulu, dolar. Nah, boleh pakai underscore atau tidak ya, atau langsung desain gabung juga boleh, atau gini juga boleh, bebas. Kemudian bulan. Nah, setelah ini yang ditanya adalah saldo akhirnya setelah 11 bulan. Nah, berarti di sini kita membuat rumus. Nah, sengaja saya pisahkan untuk membedakan mana yang nilai awal dan untuk proses rumus. Nah, ini kita tulis dulu saldo akhir. Nah, di sini kita masukkan rumusnya. Yang pertama, kita cari jumlah bunganya dalam 1 bulan. Rumusnya 3%. 3/100 berarti dikali saldo awal. Nah, ingat, ini ada rumus kardinalitas. Bagian mana yang mau dihitung terlebih dahulu itu ditutup dengan tanda kurung. Setelah saldo awal ketemu, baru dikalikan 11 bulan. Saya ganti dengan nama variabelnya saja. Seperti ini. Dan setelah ini baru ditambahkan saldo akhirnya. Jangan lupa dikasih ini lagi. Kasih titik koma belakangnya. Nah, ini input proses dan sekarang outputnya.
Nah, di sini kita sebutkan lagi saldo awal dan sebagainya. Ya. Jangan lupa dikasih tanda BR atau pindah beres untuk enternya. Bisa kita pilih model-model ya dari sini. Ini yang progresi warna. Ini profil warna biasa. Warnanya dari sini. Arahnya bisa ditentukan. Terus seperti itu. Atau yang atau yang bulat. Besarnya, kecilnya, titiknya, itu dulu baru kedua. Seperti ini. Jadi kita sebutkan juga biar nanti tahu outputnya saldo awal berapa, bunga berapa, bulan berapa, dibuat seperti ini. Kemudian pertanyaannya ditulis, kemudian tampilkan hasil akhirnya. Untuk saldo akhir itu nanti dikasih titik ya, titik, kemudian dolar, saldo akhirnya. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita mau kasih tambahan. Seperti ini. BR ini nanti untuk pindah baris. Nah, jika sudah kita simpan dulu ke save as. Save as, kemudian di sini dimasukkan ke local disk C sampai ke htdocs. Nah, untuk folder jadikan satu di latihan PHP, kasih nama misalkan program hitung, program saldo titik PHP. Kemudian ini diganti menjadi all table. Pastikan save as-nya all table, kemudian save. Seperti ini. Kemudian kita
jalankan programnya lewat web browser. Di sini kita buat tab baru, localhost. Cek dulu apakah aktif tidak. Nah, kalau sudah aktif, nama foldernya latihan PHP / nama filenya program itu titik PHP, enter. Seperti ini. Kalau ada keterangan notis, ini tidak masalah ya. Nah, sampai sini bisa dipahami atau tidak. Misalkan ada pertanyaan, silakan langsung menghubungi saya, bisa lewat WA atau komen atau di kelas siber. Untuk tugas hari ini yang program saldo, nanti silakan dikirim ke kelas siber. Sekian untuk pertemuan hari ini, silakan dipraktekkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.